Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejagung membuat pernyataan tegas pada tanggal 8 Mei 2025. Uang sejumlah 479 miliar rupiah atau sekitar 32 juta dolar Amerika ditumpuk rapi di hadapan media. Tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah ini membentang beberapa meter, sebuah representasi nyata dari dugaan korupsi yang menyelimuti PT Duta Palma Group. Uang yang disita terkait kasus pencucian uang ini menjadi simbol komitmen Kejagung dalam memberantas kejahatan keuangan. Jumlah uang tunai yang disita sangat mengejutkan Indonesia. Ini bukan hanya tentang angka di neraca keuangan, ini adalah pengingat nyata akan konsensi potensial ketika keserakahan dan pengabaian hukum bertemu. Gambar rupiah yang disita disiarkan di berbagai saluran berita dan terpampang di halaman depan surat kabar, memicu kemarahan publik dan menuntut pertanggungjawaban. Kasus ini yang masih berlangsung dijanjikan akan menjadi kasus yang panjang dan rumit. Namun, penyitaan itu sendiri menandai kemenangan penting bagi penegakan hukum, menunjukkan bahwa tidak ada entitas, terlepas dari ukuran atau pengaruhnya, yang berada di atas hukum. Inti dari kasus Duta Palma terletak pada dunia pencucian uang yang rumit, sebuah operasi rahasia yang bertujuan untuk mengaburkan asal-usul dana ilegal. PT Duta Palma Group, pemain terkemuka di industri kelapa sawit, dituduh mengatur skema canggih untuk membersihkan uang yang berasal dari dugaan korupsi. Skema yang diduga melibatkan jaringan transaksi yang kompleks yang dirancang untuk membuat uang kotor tampak bersih. Dana yang diyakini sebagai hasil dari kegiatan ilegal diduga dipindahkan melalui labirin anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, yang secara efektif menghapus jejak kriminal mereka. Jaringan manuver keuangan yang rumit ini, menurut penyidik, memungkinkan PT Duta Palma Group untuk menikmati hasil kejahatan mereka yang diduga sambil menghindari deteksi. Investigasi terhadap PT Duta Palma Group merupakan bukti kegigihan dan dedikasi para penyidik Kejagung. Pantang menyerah dengan kompleksitas kasus dan taruhannya yang tinggi, mereka dengan cermat menyusun dugaan operasi pencucian uang. Investigasi tersebut melibatkan analisis catatan keuangan yang teliti, pelacakan transaksi yang mencurigakan, dan melakukan banyak wawancara. Upaya mereka membuahkan hasil ketika mereka mencegat transfer dana yang signifikan yang diyakini terkait dengan dugaan skema pencucian uang. Intersepsi penting ini memungkinkan para penyidik untuk membekukan aset, mencegah PT Duta Palma Group membawa kabur hasil kejahatan mereka yang diduga. Kejagung tetap berkomitmen untuk mengejar semua petunjuk, mengidentifikasi individu atau entitas tambahan yang terlibat dalam skema yang diduga, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Skema pencucian uang yang diduga diatur oleh PT Duta Palma Group melampaui batas Indonesia, mencapai Hong Kong. Penyidik mengungkap jejak transaksi yang menunjukkan upaya untuk memindahkan dana ilegal ke luar negeri. Rencana yang diduga melibatkan transfer sejumlah besar uang dari Indonesia ke Hong Kong melalui jaringan perusahaan perantara. Perpindahan dana lintas batas ini, menurut keyakinan penyidik, merupakan upaya yang disengaja untuk mengaburkan asal-usul uang dan melindunginya dari pengawasan. Namun, tindakan cepat Kejagung bekerja sama dengan mitra internasional menggagalkan upaya ini. Transfer diblokir dan dana dibekukan, mencegah PT Duta Palma Group berhasil memindahkan hasil kejahatan mereka yang diduga agar tidak terjangkau. Setelah penyitaan 479 miliar rupiah, Kejagung segera mengambil langkah-langkah untuk mengamankan dana tersebut, memastikan bahwa dana tersebut dijaga dan dilindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan. Penanganan aset sitaan yang hati-hati ini sangat penting untuk menjaga integritas proses hukum dan memaksimalkan potensi untuk memulihkan kerugian negara. Dana yang disita disetorkan ke rekening khusus di Bank Persepsi, bank yang ditunjuk untuk menangani dana yang terkait dengan kasus hukum. Rekening aman ini memastikan bahwa uang tersebut tetap utuh dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya selama proses hukum berlangsung. Pendekatan yang cermat terhadap manajemen aset ini menunjukkan komitmen Kejagung terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini meyakinkan publik bahwa dana yang disita ditangani secara bertanggung jawab dan akan digunakan secara tepat sesuai dengan hukum.
Meskipun penyitaan Rp479 miliar merupakan kemenangan penting dalam perang melawan korupsi, penting untuk diingat bahwa jumlah ini hanyalah sebagian kecil dari dugaan kerugian yang diderita Indonesia. Kejagung memperkirakan bahwa kegiatan ilegal PT Duta Palma Group telah merugikan negara sebesar 4,79 triliun, setara dengan sekitar USD 320 miliar, dan tambahan USD 7,88 juta. Kerugian ini merupakan pengurasan sumber daya Indonesia yang substansial, merampas dana negara yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Dampak dari pendarahan keuangan ini dirasakan di seluruh masyarakat, menghambat kemajuan ekonomi, dan merusak pembangunan nasional. Memulihkan aset yang dicuri ini sangat penting. Setiap rupiah yang dipulihkan merupakan langkah menuju keadilan dan kesempatan untuk berinvestasi kembali di masa depan Indonesia. Inti dari pemahaman operasi pencucian uang yang diduga adalah mengungkap struktur perusahaan PT Duta Palma Group yang kompleks. Penyidik menduga bahwa jaringan anak perusahaan dan perusahaan afiliasi yang rumit ini berperan penting dalam memfasilitasi perpindahan dan penyembunyian dana ilegal. PT Darmex Plantations, sebuah perusahaan induk dalam Duta Palma Group, muncul sebagai pemain kunci dalam skema yang diduga. Penyidik berpendapat bahwa entitas ini berfungsi sebagai saluran aliran dana, menerima uang dari anak perusahaan lain, dan kemudian mendistribusikannya lebih lanjut untuk mengaburkan asal-usulnya. Struktur perusahaan yang berbelit-belit ini, menurut keyakinan penyidik, sengaja dirancang untuk menciptakan lapisan pemisah antara sumber dana ilegal dan tujuan akhirnya. Hal ini mempersulit pelacakan aliran uang dan membangun hubungan yang jelas antara PT Duta Palma Group dan dugaan kegiatan kriminal. Kasus Duta Palma masih jauh dari selesai. Penyitaan Rp479 miliar menandai tonggak penting dalam upaya menegakkan keadilan. Tetapi, ini baru permulaan dari proses hukum yang panjang dan rumit. Kejagung tetap berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan dan memulihkan aset yang dicuri. Kasus ini sekarang berada di tangan jaksa yang akan dengan cermat meninjau bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan membangun kasus yang kuat terhadap PT Duta Palma Group dan setiap individu yang terlibat dalam dugaan kesalahan. Pertempuran hukum kemungkinan akan berlarut-larut dan PT Duta Palma Group kemungkinan akan melakukan pembelaan yang kuat. Namun, komitmen Teguh Kejagung untuk menegakkan hukum dan memastikan akuntabilitas memberikan harapan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang. Kasus Duta Palma telah mengejutkan Indonesia, mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga, dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang meluasnya korupsi. Skala kejahatan keuangan yang diduga telah memicu kemarahan dan mendorong tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Kasus ini berfungsi sebagai pengingat nyata bahwa korupsi bukanlah kejahatan tanpa korban. Ini mengikis kepercayaan publik, merusak aturan hukum, dan menyedot sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan masyarakat. Penanganan tegas Kejagung terhadap kasus Duta Palma menawarkan secerca harapan. Ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi bukanlah sia-sia, dan bahwa entitas yang kuat sekalipun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Penuntutan yang berhasil dan pemulihan aset yang dicuri akan mengirimkan pesan yang kuat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi dan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum. Hal ini, pada gilirannya, dapat membantu memulihkan kepercayaan publik, memperkuat lembaga, dan membuka jalan bagi Indonesia yang lebih adil dan merata.